video pembelajaran kita kali ini, kita akan membahas materi mengenai aliran seni lukis. Sebelumnya, kalian sudah pernah dengar nggak tentang aliran seni lukis? Jadi, seni lukis itu memiliki beberapa aliran loh. Untuk lebih jelasnya, simak video berikut ini. Aliran seni lukis adalah gaya, genre, atau paham khas yang diikuti oleh individu ataupun kelompok tertentu dalam membuat sebuah karya seni lukis. Aliran seni lukis dapat muncul dari gagasan pokok yang dicetuskan oleh seseorang ataupun muncul secara alami juga loh. Terdapat beragam aliran seni lukis yang menjadi inspirasi para seniman dalam berkarya. Berikut ini kita akan membahas 8 macam aliran seni lukis yang paling populer di kalangan para seniman. Aliran seni lukis yang pertama ialah aliran romantisme. Aliran romantisme adalah aliran yang melukiskan kenyataan dengan cara yang lebih dramatis dan terasa seperti mimpi. Aliran ini menunjukkan keindahan tema secara teatrikal dan bukan hanya mengandalkan keindahan asli objek yang dilukisnya. Gambar ini adalah contoh dari aliran seni lukis romantisme, hasil karya dari Henry Fuseli yang berjudul The Nightmare. Karya ini dibuat pada tahun 1781 yang menggambarkan seorang wanita yang tertidur dengan inkubusatan di dadanya dengan kuda misterius di belakangnya. Lukisan ini terinspirasi dari pikiran bawah sadar dan menjadi pelopor aliran romantisme. Tidak hanya itu loh, lukisan ini juga telah sukses secara komersial dan sangat berpengaruh pada fiksi gotik pada abad ke-18. Aliran seni lukis yang kedua ialah aliran realisme. Aliran ini menyampaikan lukisan seadanya tanpa makna lain di baliknya loh. Untuk ciri-cirinya, aliran ini melukiskan kehidupan sehari-hari, menyatu dengan objek, dan wujud lukisannya terlihat lebih nyata. The Stonebreakers merupakan salah satu karya Gustav Courbet dengan aliran seni lukis realisme. Karya ini dibuat pada tahun 1849 yang menampilkan dua orang pekerja yang sedang memecahkan batu. Lukisan ini menggambarkan kerja keras rakyat miskin pada masa itu loh. Namun, lukisan ini dianggap kontroversial karena subjeknya dianggap tidak pantas untuk seni yang tinggi. Sayangnya, karya ini telah hancur selama Perang Dunia II. Aliran seni lukis selanjutnya ialah aliran surrealisme. Surrealisme adalah aliran yang berkaitan erat dengan dunia fantasi ataupun imajinasi. Karena tampilannya yang aneh dan tak masuk akal, lukisan ini menggambarkan seolah kita sedang berada di suatu mimpi ataupun hayalan tertentu. Lukisan berikut ini merupakan contoh aliran bergaya surrealisme karya Salvador Dali yang berjudul The Persistence of Memory yang dibuat pada tahun 1931. Karya ini terkenal dengan jam-jam meleleh yang melambangkan fluiditas waktu. Aliran seni lukis naturalisme. Aliran ini menampilkan gambaran objek secara alami dan sekilas mirip dengan realisme. Akan tetapi, gambarnya selalu diberikan hiasan tambahan untuk memperindah lukisan tersebut. Contoh lukisan dengan aliran naturalisme yaitu karya Jules Bastien Lepage yang berjudul Haymaking yang dibuat pada tahun 1877. Lukisan ini menggambarkan dua petani beristirahat di ladang yang komposisinya menyerupai sebuah fotografi dengan fokus pada rumput dan jerami. Aliran seni lukis yang kelima yaitu aliran ekspresionisme. Sesuai dengan namanya, aliran ekspresionisme memberikan kebebasan bagi para senimannya untuk menggambarkan suatu emosi dan peristiwa dalam distorsi bentuk maupun warna. Contoh lukisan dengan aliran ini yaitu lukisan The Old Guitarist karya Pablo Picasso dari periode biru, menggambarkan musisi tua yang melambangkan penderitaan. Aliran seni lukis selanjutnya yaitu aliran abstraksionisme. Aliran satu ini termasuk ke dalam seni kontemporer yang tidak menggambarkan objek dunia nyata. Aliran seni lukis yang satu ini cukup unik. Dengan bentuknya yang tidak terbatas pada bentuk yang ada, aliran ini juga menggunakan warna yang telah ditentukan sangat bergantung pada perspektif para senimannya. Gambar berikut ini merupakan lukisan karya Affandi yang berjudul Ayam Tarung yang dibuat pada tahun 1979. Lukisan ini menggambarkan pertarungan ayam jago yang menjadi simbol konflik antara kebaikan dan kejahatan. Karya ini mencerminkan gaya ekspresionisme khas dari Affandi.
Aliran selanjutnya yaitu aliran Impresionisme. Aliran ini adalah seni yang berusaha menunjukkan kesan dan pesan dari suatu objek. Berikut ini merupakan contoh aliran seni lukis Impresionisme yang berjudul Impression Solely Levant yang dibuat pada tahun 1872. Lukisan ini merupakan karya Claude Monet yang menggambarkan pelabuhan Le Havre dalam suasana berkabut. Lukisan inilah yang menjadi asal nama gerakan Impresionisme. Aliran seni lukis yang terakhir ialah aliran Klasikisme. Gambar dengan penampilan klasik merupakan pengertian dari aliran Klasikisme. Aliran ini merupakan sebuah gerakan seni dan budaya yang berkembang di Eropa pada abad ke-18 dan ke-19. Lukisan Mona Lisa berikut ini merupakan contoh aliran bergaya Klasikisme yang dibuat pada abad ke-16, karya Leonardo da Vinci yang merupakan potret terkenal dengan senyuman misteriusnya. Lukisan ini dipamerkan di Paris dan menjadi salah satu karya seni paling ikonik di dunia. Oke, jadi itu penjelasan aliran seni lukis dari kami. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa.